Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, saya Muhammad Nufaldi dan rekan saya Messi Risnaini dan Raudatul Hikmah. Kami akan menjelaskan tentang aspek keuangan dan ekonomi. Pengertian keuangan. Keuangan merupakan salah satu fungsi bisnis yang bertujuan untuk membuat keputusan investasi, pendanaan, dan dividen. Keuangan atau finance adalah bidang yang luas dan dinamis. Biasanya, keuangan langsung mempengaruhi sisi kehidupan setiap orang dan setiap suatu perusahaan. Di dalam keuangan terdapat ada 3 area yang saling berkaitan. Yang pertama, money and capital market, yaitu termasuk di dalam pasar sekuritas dan lembaga keuangan. Yang kedua, ada investment. Maksudnya, baik yang dibuat oleh investor, individual maupun lembaga dalam memilih portofolio sekuritas. Yang ketiga, financial management, yang mencakup serta pembuatan keputusan keuangan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, aspek keuangan. Aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Biasanya, aspek ini sama penting dengan aspek lainnya. Bahkan, ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan, sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti di kelayakannya. Di dalam aspek keuangan terdapat keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan. Yang pertama, ada sumber-sumber dana yang akan diperoleh. Yang kedua, kebutuhan biaya investasi. Yang ketiga, estimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode, termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya yang dikeluarkan selama umur investasi. Yang keempat, ada proyeksi neraca dan laporan laba rugi untuk beberapa periode ke depan. Yang kelima, kriteria penilaian investasi. Dan yang terakhir, ada rasio keuangan yang digunakan untuk menilai kemampuan suatu perusahaan. Di dalam aspek keuangan terdapat kalkulasi kebutuhan modal. Kalkulasi adalah proses yang disengaja untuk mengubah satu masukan atau lebih ke dalam hasil tertentu. Istilahnya, ini dapat digunakan dalam berbagai konteks. Dari kalkulasi aritmatika, pasti menggunakan algoritma, hingga heuristik samar untuk mengkalkulasi strategi dalam kompetisi atau kesempatan dari hubungan yang berhasil antara 2 orang. Di dalam aspek keuangan mengenai pembahasan rasio likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitas. A. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan perusahaan membayar semua kewajiban finansial jangka pendek pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas tidak hanya berkenaan dengan keadaan keseluruhan keuangan perusahaan, tetapi juga berkaitan dengan kemampuannya mengubah aktiva lancar tertentu menjadi uang kas.
Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio-rasio ini dapat dihitung melalui sumber informasi tentang modal kerja, yaitu pos-pos aktiva, lancar, dan utang lancar. Jenis rasio likuiditas. 1. Current ratio atau rasio lancar. 2. Quick ratio atau rasio cepat. 3. Cash ratio atau rasio kas. Pembahasan selanjutnya, rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas merupakan rasio yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dan juga memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas manajemen dalam melaksanakan kegiatan operasi. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan. Kemampuan tersebut seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Jenis-jenis rasio rentabilitas. 1. Gross profit margin atau margin laba kotor. 2. Net profit margin atau laba bersih. 3. Rentabilitas ekonomi atau daya laba besar atau basic earning power. 4. Return on investment. 5. Return of equity. 6. Earning per share atau disingkat EPS. Pembahasan selanjutnya, rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas suatu perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila sekiranya perusahaan dilikuidasi. Jenis-jenis rasio solvabilitas. 1. Rasio hutang modal atau debt to equity ratio. 2. Total asset to total debt ratio atau debt ratio. 3. Times interest earned. Pengertian aspek ekonomi. Ketahanan ekonomi diartikan sebagai kondisi dinamis kehidupan perekonomian bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan kekuatan nasional dalam menghadapi serta mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menjamin kelangsungan perekonomian bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, pembangunan ekonomi diarahkan pada mantapnya ketahanan ekonomi melalui iklim usaha yang sehat serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, tersedianya barang dan jasa, terpeliharanya fungsi lingkungan hidup, serta meningkatnya daya saing dalam lingkup perekonomian global. Dan pembahasan selanjutnya, dukungan pemerintah. Pemerintah mempunyai kepentingan agar perdagangan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di dalam negeri akan menghasilkan devisa bagi negara. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melalui proteksi perdagangan. Proteksi perdagangan merupakan seluruh insentif perdagangan baik berupa proteksi maupun bantuan atau subsidi.
Oleh karena itu, proteksi perdagangan lebih tepatnya disebut sebagai insentif perdagangan. Pembahasan selanjutnya mengenai instrumen kebijakan proteksi perdagangan dapat digolongkan sebagai berikut. Kebijakan langsung terhadap komoditi yang bersangkutan. Kebijakan perdagangan luar negeri terbagi atas dua instrumen, yaitu 1. Instrumen tarif yang terdiri atas pajak impor, pajak ekspor, dan subsidi ekspor. 2. Instrumen non-tarif terbagi atas dua pembatasan, yaitu pembatasan kuantitatif berupa kuota impor dan kuota ekspor, serta pembatasan kualitatif berupa syarat-syarat kesehatan, kualitas lingkungan, dan karantina. Kebijakan tidak langsung. Kebijakan ekonomi makro terdiri dari over atau under valuation, nilai tukar, pengaturan suku bunga dan alokasi kredit perbankan, serta kebijakan proteksi terhadap komoditi lainnya. Dampak dari proteksi perdagangan dapat dilihat paling tidak dari dua aspek, yaitu dampak distorsi dan transfer pendapatan kepada konsumen maupun produsen. Baiklah, saya Raudatun Nikmah. Saya akan membahas mengenai dampak aspek ekonomi. Dampak positif dari aspek ekonomi dengan adanya suatu proyek atau usaha. Ada beberapa dampaknya. Yang pertama, dapat meningkatkan ekonomi rumah tangga, seperti terbukanya kesempatan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekaligus mengurangi angka pengangguran. Yang kedua, menggali, mengatur, dan menggunakan ekonomi sumber daya alam, seperti penggunaan lahan yang efisien dan efektif. Yang ketiga, meningkatkan perekonomian pemerintah, seperti menambah peluang dan kesempatan kerja bagi masyarakat. Dan itulah pembahasan dari kelompok 4. Dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.